Yuk, ketemu lagi. Oke, kemarin kan kita sudah berjanji akan membahas tanya jawab tentang meneladani kejujuran Nabi Muhammad SAW. Oke, nah kali ini akan kita laksanakan tanya jawabnya. Simak terus. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya tanya jawabnya. Nih sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Kak, sifat maksum itu apa sih Kak artinya? Jadi begini, sifat maksum itu adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan semua rasul yang lain. Jadi artinya sifat maksum adalah bebas dari dosa atau terpelihara dari dosa. Oke, pertanyaan yang kedua, Kak, kalau al-amin artinya apa? Nah, al-amin itu artinya dapat dipercaya. Itu Nabi Muhammad dulu mendapatkan gelar itu karena Nabi Muhammad jujur dan dapat dipercaya. Oke, pertanyaan yang ketiga nih, Kak, Nabi Muhammad itu ikut berdagang pamannya sejak usia berapa, Kak? Oke, jadi Nabi Muhammad itu ikut pamannya berdagang pada saat usianya masih 12 tahun. Oke, berikutnya, Kak, Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin artinya apa? Oh, ini tadi sudah ya, sudah ada yang bertanya. Jadi gelar Al-Amin tadi saya ulangi artinya adalah dapat dipercaya. Nabi Muhammad dapat gelar ini karena orangnya jujur dan dapat dipercaya. Oke, ini pertanyaan berikutnya masuk lagi. Nah, Kak, kalau contoh tidak jujur dalam pelajaran di sekolah itu apa aja ya, Kak? Oh, ini. Jadi ini ya, kalau contoh tidak jujur dalam belajar di sekolah itu adalah yang namanya mencontek atau kerjasama dalam mengerjakan soal ulangan. Jadi beda ya antara belajar kelompok dengan mencontek, ya. Jadi mencontek. Pertanyaan berikutnya ini masuk lagi. Kak, saya pernah dengar bahwa Rasulullah SAW itu merupakan uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu artinya apa ya, Kak ya? Oh, jadi begini. Uswatun hasanah itu artinya adalah contoh yang baik atau teladan yang baik. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak, bukti bahwa Nabi Muhammad sangat jujur itu apa, Kak? Oke, jadi bukti bahwa Nabi Muhammad itu sangat jujur adalah mendapat gelar Al-Amin. Dari mana? Dari orang-orang Quraisy. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak, Nabi Muhammad sebagai calon Nabi dan Rasul memiliki sifat maksum. Tolong jelaskan lagi, Kak, sifat maksum tadi artinya apa? Oh, ini tadi sudah ya. Jadi sifat maksum tadi artinya adalah terpelihara dari dosa atau bebas dari dosa. Itu sifat maksum. Pertanyaan berikutnya, Kak, saudagar kaya yang mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad setelah dewasa adalah siapa, Kak? Jadi gini ya, saudagar kaya atau pedagang kaya yang mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad itu adalah Siti Khadijah yang kelak menjadi istri Nabi Muhammad ya. Karena Siti Khadijah tertarik dengan kejujuran Nabi Muhammad. Oke, pertanyaan berikutnya ya ini ya. Apa manfaat perilaku jujur, Kak? Oke, jadi saya jawab ya. Jadi manfaat perilaku jujur yang pertama jelas, kalau kamu jujur akan disayang Allah. Yang kedua, dipercaya orang banyak. Yang ketiga, disukai orang banyak. Yang keempat, jelas mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak, tolong dibahas lagi dong tentang pembagian jujur menurut Imam Al-Ghazali. Oke, saya bahas lagi ya. Jadi pembagian jujur menurut Imam Al-Ghazali adalah yang pertama jujur dalam niat. Oke, jujur dalam niat. Dan yang kedua adalah jujur dalam ucapan, perkataan ya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau jujur dalam amaliyah.
Oke, pertanyaan berikutnya Kak, jujur dalam istilah Arabnya apa Kak? Oke, jadi jujur dalam istilah Arabnya adalah asyidik. Nah, kalau kebalikannya dari asyidik adalah al-kizib, artinya bohong atau dusta. Oke, next question atau pertanyaan berikutnya. Kak, Rasul itu memiliki sifat tabligh. Apa maksudnya? Oh iya, jadi sifat tabligh artinya adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Oke, demikian sesi tanya jawab kita pada kali ini. Semoga menambah pemahaman kalian dan saya dan kita semua dalam meneladani sifat jujur Rasulullah. Nah, oke. Sebelum video ini berakhir, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman semuanya agar mereka juga ikut mempelajari dari video ini. Oke. Dan apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.